saya sholat dulu. Iya. Perjalanannya Luar biasa ya. Udah dinaikin loh. sampai semua ya? Sudah semua. Berarti saya terakhir ya? Iya betul. Tidak apa-apa. Kilo. Kepunjungan ini sekitar 200-an. Pagi-pagi. Ya teman-teman yang sudah membantu kita, Mas Adi Guna Prasetyo dari GeoAccess Indonesia, Mas Zakaria Al-Ansori dari Yayasan Botanika, kemudian Mas Oki Rahmatirta Wibisana dari Birdbacker Indonesia, dan Mas Huda Wiradharma dari HPI ya? PHI ya kebalik. Mau tulisannya Penggalang Herpetologi Indonesia, tapi dalam kurung HPI ya kebalik. Ya kayaknya Kita ini ada Apes, Mas Oki, kemudian Herpet Mas Huda, Mamalia Pak Tri, Kas Mas Adi, Botani Mas Zakaria. Ini nanti akan dibantu oleh kami dari Balai Taman Nasional Kalimantan. Ini jaraknya dengan dinding ini kurang lebih 200 sampai 300 meter. 200 meter. Jadi kita akan berpondok di sini untuk melakukan kegiatan selama 10 hari kurang lebih itu, Pak. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya melepas tim eksplorasi ekosistem Kars di Taman Nasional Kayan Mentarang ini dengan harapan teman-teman dapat menjalankan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kesehatan, keselamatan, serta kekompakan tim. Pas dilejo baru dipakai. Angin selatan, di mana kecepatan angin masuk kategori ekstrim. Ya ini Iya. depannya 99,9 mega. Sini, Pak. Oke. Karena memang
batas desa itu, batas kabupaten. Jadi kalau ini tidak kelihatan, sudah gelap, sudah tutup awan nih. Jam 12 sebelum mau tidur. Baik, perkenalkan, nama saya Misor Iman, selaku Kepala Seksi Wilayah 3 Long Ampung yang membawahi 2 resort, yaitu Resort Pujungan dan Resort Apokayan. Hari ini kita akan melakukan eksplorasi potensi kawasan Taman Nasional Ken Mentarang, yaitu dalam hal ini KARS, di wilayah Resort Pujungan. Di Lokponnya Kem Longlejo punya perusahaan PT Inhutani 1, itu kita sudah janjian dengan milik Longbutnya untuk dijemput. Nanti kan tinggal kasih milir kan. Kita melakukan perjalanan dulu dari Kem Longlejo menuju ke Desa Long Pujungan. Perjalanan kalau normalnya dengan kondisi air sungai normal mungkin bisa saja kita tembus 1 hari penuh. Namun pada saat kesempatan tim berangkat itu kondisinya lagi banjir. Jadi airnya keruh. Nah, akhirnya tim menginap camp yang ada di pinggir sungai. Makan? Makan, Mbak. Memberikan nasi di rumah. Dan itu harus, kalau istirahat hari Minggu kan Minggu istirahat itu dalam kelambu, ngobrol dari kelambu karena saking banyak nih. Belum ada listrik, jadi teman-teman penerangannya menggunakan senter selama kurang lebih 1 malam itu. Pagi harinya udah mulai lagi berkemas. Sampai di Jirap ini kurang lebih ya kita makan waktu 2 jam lah. Kita bongkar muatan, itu kita jalan kaki, pindahkan muatan itu sampai ke daerah hulunya Jirap supaya demi keselamatan juga. Nah, ini salah satu Jirap yang lumayan besar dan lumayan panjang, hampir 100 sampai 150 meter lah. Dengan kondisi tinggi gelombang bisa mencapai 2 meteran. Jadi kalau tinggi gelombangnya sudah memang benar-benar tinggi, itu Longbut sudah nggak kelihatan tuh di antara celah-celahnya itu. Itu namanya batu hormat kalau orang bilangnya. Konon katanya buat yang pertama kali memasuki Sungai Bahau itu wajib hormat. Makanya dikatakan batu hormat. Semoga dalam perjalanan ketika berangkat hingga pulang itu dilancarkan. Menurut konon kepercayaan masyarakat lokal. Teman-teman sempat hormat. Ini sampai kita di Desa Long Pujungan, tempat kita transit dulu. Semangat, Go. Nah, kita ke kantor resort dulu. Selesai itu kami mencoba mencari informasi karena kondisi airnya besar. Ada nggak
ketinting yang mampu ngantar kami sampai ke Longjelet besoknya. Atau mungkin bisa dilewati menggunakan longboat dengan bodi yang lebih kecil lagi daripada longboat yang awal kami naikin. Setelah kami dapatkan informasi dari teman-teman, ketinting kemungkinan kecil untuk bisa naik ke desa Longjelet dengan kondisi air yang besar. Namun ada tawaran dari masyarakat yang punya longboat bodi yang lebih kecil. Jadi akhirnya diputuskan meskipun sudah bongkar muatan, kemudian kita muat kembali sekitar kurang lebih jam setengah 4, kita lanjut lagi menggunakan longboat dari Longpujungan menuju Longjelet. Nah, ini kita sudah tiba di muara Sungai Jelet, anak sungainya Pujungan. Kurang lebih 1,5 jam dari Longpujungan menuju desa Longjelet itu 1,5 jam. Kita berada di muara Sungai Jelet. Nah, kalau melihat dari Sungai Jeletnya, itu tidak banjir sebenarnya. Kelihatan dari warna airnya, kehijau-hijauan. Justru yang banjir adalah sungai induknya, yaitu Sungai Pujungan, warna coklat. Kanan itu. Kita ke kiri ya terus. Kita mengusulkan Desa Longjelet menjadi desa binaan, salah satunya mencoba untuk memberdayakan masyarakat di Desa Longjelet, salah satunya adalah potensi wisata. Di sana ada air terjun yang sangat tinggi, kayak air terjun Bum, ada lagi air terjun Gunung Ilukmung, itu di belakang kampung desa Longjelet itu sendiri. Nah, Desa Longjelet ini punya jumlah penduduknya sekitar 109 jiwa. Jadi dalam satu desa itu hanya ada satu RT. Kemudian jumlah rumahnya sekitar 28 rumah tempat tinggal. Semuanya berada di bantaran pinggiran Sungai Jelet. Cukup mendiami di sini, itu wilayah yang akan kita datangi adalah Umak-Lasan. Yang kita diami di Desa Longjelet ini adalah dari Umak-Lung. Selain cuman kami hanya diantarkan melalui ketinting oleh masyarakat, yang mengantar itu juga akan mengantar kami sampai selesai kegiatan. Kami juga ada yang membimbing, Pak, orang lokal. Jangan sampai nanti ada pelanggaran yang kami tidak sadari. Nah, itu perlu kami juga dituntun nanti, Pak. Kita perlukan ke Pak Musa, kalau ada hal-hal yang dilarang tolong kasih tahu ke kami. Kami ini orang luar, kami tidak tahu kondisi bagaimana sejarah-sejarah dulu yang mungkin membahayakan bagi kami semua gitu kan. Itu yang perlu kami minta bimbingan gitu kan, selaku orang tua di sana nantinya. Begitu tiba menjelang malam, kami sempatkan untuk diskusi soal dengan kepala desa. Dan kepala desanya alhamdulillah menyambut baik atas kedatangan tim ini. Ya, semoga diharapkan hasilnya juga bisa di-sharing ke desa. Dan mungkin juga dengan harapan itu hasil dari eksplorasi bisa menginformasikan kepada masyarakat adat di Longjelet agar menghimbau dalam hal pemanfaatan hutan, baik itu hutan kayu maupun satwa liarnya atau hutan non kayu, itu lebih arif lagi dan bijaksana supaya tetap terjaga alam kita. Pesan saya untuk Bapak Ibu, karena cuaca kadang-kadang tidak bersahabat juga, ya nanti seperti apa Bapak nanti terusnya bisa melihat keadaan besok ya. Jangan paksa kalau memang tidak bisa. Nah, ada beberapa arahan dari Bapak Kepala Desa tadi terkait dengan keberangkatan tim memaksakan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Baik itu hujan, air sungai yang meluap, sulit sekali untuk mencari masyarakat yang mau mengantarkan menggunakan ketinting mereka yang kita sewa sampai ke muara Sungai Longsaan. Makanya kita lakukan kembali diskusi
malamnya dengan masyarakat lokal yang akan kita ajak gabung. Plan A-nya kita sesuai dengan yang kita inginkan di awal, rencana awal, yaitu dari Longjelet naik ke Tinting sampai di muara Sungai Longsaan, kemudian kita jalan kaki, kemudian nginap di pertengahan. Karena kondisi sungai tidak memungkinkan, maka terjadi perubahan-perubahan rencana. Muncul dalam diskusi itu 2 planning. Nah, plan B itu kita gunakan dengan jalur dari Longjelet menuju ke perladangan masyarakat yang ada di Sungai Labi. Plan B-nya dari Sungai Labi kita akan menginap di situ. Lalu besoknya baru kita jalur darat, jalan kaki dan seterusnya hingga menuju lokasi yang kita inginkan. Plan C-nya kita naik ke Tinting dari Desa Longjelet agak sedikit milir masuk di muara Sungai Bum. Dari muara Sungai Bum kita akan jalan kaki menyusur kanan kiri sungai itu, Sungai Bum sampai ke lokasi yang akan kita inginkan. Dari hasil diskusi ternyata lebih memungkinkan adalah dari Desa Longjelet menuju ke ladang masyarakat yang ada di Sungai Labi. Jadi diputuskan saat itu tim akan coba mengecek kembali di hari ketiga di Desa Longjelet itu di hari ketiga, kemudian kondisi air sungai pada saat pagi hingga siang. Jika memang tidak ada penurunan debit air sungai Ujungan, maka diputuskan melalui jalur plan B tadi itu dari Longjelet menuju Sungai Labi. Itu yang dekat dan yang dimungkinkan dan mudah. Kenapa tidak mengambil plan C tadi? Kalau berdasarkan peta memang terlihat sangat landai, cuman dari informasi masyarakat itu jarang dilewati oleh masyarakat. Ini memang keren. Memang harus beli kita. Memang mantap kamu, Mas. Iya kan? Memang. Lanjutkan. Jembatan lama dulu itu. Jembatan lama mana? Ini pikir saya tuh. Pagi saya minta ngecek kondisi air sungai, kemudian jam 12 siang saya minta ngecek lagi, tidak surut-surut. Nah, pada akhirnya sekitar kurang lebih jam 3 sore, tim harus bergeser menuju ke Sungai Labi. Ini naik turun logistik ke masuk. Minggu depan. Iya, kejelet. Tenang, kami masih pulang. Dadah. Rapli. Kata-kata hari ini. Semoga tidak basah aja. Oke. Abang, kata-kata hari ini. Tetap semangat. Tetap semangat Meski luar. akan basah. Tidak muluk-muluk ya impianmu. Rati. Hai. Semoga lancar ya. Semoga lancar. Semangat. Di Sungai Jelet itu tidak ada terjadi banjir, sungainya masih bening kehijau-hijauan itu. Ketika kita masuk ke sungai induknya, Sungai Pujungan sudah berubah warna coklat. Nah, ini kita melintasi Sungai Pujungan menuju ke Sungai Labi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, menurut masyarakat itu nggak bisa kita sampai ke muara Sungai Saang. Sungai Labi ini memang di dalam kawasan kita, dalam kawasan Taman Nasional Kementarang, masyarakat menggunakannya sejak dulu untuk ladang gilir balik yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Nah, tanaman intinya adalah padi gunung, padi ladang. Pagi harinya tim melanjutkan perjalanan dari Pondok Sungai Labi sampai di pondok ketinggiannya kurang lebih 600. Lumayan melelahkan dan cukup panjang karena ini perjalanan awal dan saya yakin teman-teman mampu untuk semuanya. Bagaimana Rahmi naik jalan kaki? Gampang aja. Ada abangku. Basah abang. Gimana Bang? Aman Bang? Menyenangkan. Mendampingi Rahmi nih Bang? Sangat Menyusahkan. menyenangkan. Menyusahkan enggak?
menemukan keberadaan gua. Ada kelelawar, tapi tidak terlihat ya teman-teman di sini. Tim menemukan lontaran batu lava gunung berapi. Kalau menurut Mas Adi ini adalah Brexit lontaran batu dari gunung api sampai mendekati wilayah Sungai Labi. Dari titik sentralnya yang dugaan saya kalau secara citra satelit atau lewat Google Earth itu di wilayah Longsaan intinya. Tapi lontarannya hingga sampai ke Sungai Labi. Ini adalah camp pertama, camp Muara Jelipet namanya. Karena dia agak hulu sedikit ada muara sungai kecilnya, Sungai Jelipet. Sungai induknya Sungai Bum, tapi ada anak sungainya namanya Sungai Jelipet. Orang lokal mengatakan itu Sungai Jelipet. Kita sampai malam, ada yang sudah mulai bergerak untuk herpet, karena itu sudah posisi targetnya yang akan kita explore. Kurang lebih 3 hari itu kita ambil data dari botaninya, aves, data mamal, insek, data herpet, itu kita ambil semua di situ. Ini adalah tim insekta dan tumbuhan. Apa Mas jenisnya? Kalopilum. 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 Kuning. Getah kuning. Getah kuning putih. Oh. Mesti harus ambil sampelnya. Harus. Kalopilum. Oh, ini susah. Mana? Dur nih San. Jenisnya apa? Ini dari family Papilionidae. Tapi ngidennya nanti nggak hanya dari sini. Oke. Nah, ini kalau mau ngidennya nanti kalau yang kayak gini, berarti motifnya dari atas ini. Ini kan ada biru-birunya nih. Ada coraknya. Iya, coraknya kan warna biru keunguan nih. Kalau yang ini kan coklat dan belang putih kan. Iya. Beberapa kupu-kupu selain dari atas ada dari bawah juga. Nah, kayak tanduk-tanduk ini. Nah, nanti kita identifikasi lebih lanjut ke spesiesnya apa. Oke, selesai. Dari tim yang tadi dipaparkan oleh Pak Henry di awal perencanaan tadi sudah disusun. Dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan. Yang berubah ini hanya pendampingnya, melihat dari teman-teman kesiapan di lapangan. Halo guys, jadi kami lagi ekspedisi dengan Mamal dan tadi itu biologi. Tapi di perjalanan kami mendapat sebuah air terjun yang dinamakan air terjun Bum. Ya, guys. Wah, tapi ini tinggi kali guys. Kurang lebih 100 meter ada dia. Bagus betul. Jadi silakan ke Kayan Mentarang guys. Baiklah, beliau merupakan peneliti batuan dari GeoAccess, sedang meneliti apakah batuan yang berada di air terjun ini merupakan batuan kars atau merupakan batu jenis lain. Silakan Bapak, bagaimana tanggapannya terkait batuan ini, Pak? Ya, pada umumnya. Batuan seperti pada umumnya ya. Jadi dugaan awal saat ini bahwa batuan yang saat ini diteliti oleh peneliti kita itu bukan merupakan batuan kars, namun batuan jenis apa ini, Pak? Lebih ke batuan gunung api. Batuan gunung api ya.
ikuti terus perjalanan keseruan kami teman-teman sampai bertemu di spot selanjutnya. Jadi sampel menurut Pak Adi yang diambil lebih mengarah ke batuan gunung api. Karena dugaan awal pada saat perjalanan itu Mas Adi juga mengamati berbagai macam jenis batuan yang ada di kanan kiri Sungai Bum. Nah, menurut beliau itu adalah breksit, batuan lontaran gunung api. Kalau melihat penampangnya tadi memang ada yang putih-putih, sejenis batuan kapur. Kalau kita lihat ya, cuman memang dari Mas Adi sendiri masih belum bisa meyakinkan kalau itu kars. Karena selama eksplorasi tim belum sampai menemukan goanya. Biasanya di batuan kars itu akan terbentuk goa-goa kecil. Ya, kita belum bisa ngambil kesimpulan bahwasanya patahan yang terjadi di wilayah Longshan adalah kars. Ternyata yang diambil sampelnya itu adalah batuan lava gunung api. Nanti masalah berapa usianya, Mas Adi akan meneliti kembali secara detailnya di laboratorium geologinya. Untuk sementara mendengar dari hasil penjelasannya Pak Adi tadi, saya pikir masalah kars atau bukannya itu bukan persoalan yang penting. Yang terpenting adalah kita bisa mengetahui batuan yang ada di wilayah Longshan ini sebenarnya batuan apa sih? Baik, bagaimana keseruan kita hari ini? Woi, seru kali. Tadi ada temanku tuh 4 kali jatuh, Bah. Mana ada, Bang? 4 kali kan? Ditambah-tambahin itu. 4 kali sana juga itu, nah, di rumput-rumput itu. Itu kan tak jatuh. Dia. Itu bukan jatuh. Itu terpleset lain itu. Lain ya. Jadi perjalanan kami kali ini cukup menyenangkan ya. Di balik menegangkan, ada juga menyenangkan. Apalagi kami dapat ini apa namanya? Air terjun. Tengoklah. Tinggi sangat, guys. Ayolah kalian, kain mentarang. Tengok air terjun, Bah. Ya, saya senang teman-teman bisa nyampai ke sana. Cuman pada saat nyampai di sana sudah diingatkan sebelum berangkat, tolong dihindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak kita teriak-teriak di tengah hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, baik itu di air terjunnya maupun di dalam hutan itu sendiri. Malam harinya terjadilah hujan lebat. Pondok kami yang di Pondok Jilipet kebanjiran, hampir semalaman nggak bisa tidur sampai nunggu hujan reda. Saya tanya ke teman-teman kalian tadi pada saat di Bum ngapain saja? Senang Pak, kami teriak-teriak gini. Aduh, ini saya bilang penyebabnya ini. Ngapain? Kebanjiran kita. Ini hampir 1 malam nggak bisa tidur. Nah, ini kita bikin alur airnya ini supaya kering. Nggak ada yang tidur di sini sudah. Inilah kondisi kita ngecamp di Pondok Jilipet. Besoknya bergeser sudah ke Pondok Lentas Safa. Nah, sudah hampir 3 hari seingat saya di situ. Nah, ini yang kemarin agak sedikit susah, payah, tapi menghibur. Kenapa saya kata menghibur? Masyarakat sudah diinfokan sejak awal yang sebagai juklan, tolong ingat yang tim dari TNKM itu dilihat di belakang. Karena mungkin namanya masyarakat lokal kan jalannya kan kencang. Kita nggak bisa ngimbangin. Dia sudah terbiasa di hutan. Jadi cepat sekali hilang. Pada akhirnya kami yang sudah jalan di belakang ini manggil sudah nggak kedengaran lagi, nggak ada sautan di depan. Sempat kami membuat akhirnya jadi 2 grup. Timnya Pak Tri itu mengikuti Sungai Bum, alurnya Sungai Bum. Nah, saya karena teman-teman saya sudah lebih dahulu ada di atas, saya lihat, saya nyusul mereka karena saya ketua tim paling belakang. Harus memastikan anggota semua sudah jalan duluan. Ternyata di perjalanannya jadi pecah 2 tim. Yang satu sudah ikut di jalur Sungai Bum. Ketika saya mencoba manggil teman-teman yang sudah di puncak Jilipet, saya panggil turun. Ternyata sudah nggak ada lagi yang tim yang di Sungai Bum tadi. Pada akhirnya cari jalan lain, yaitu ngikutin alurnya Jilipet. Jadi memang cukup terjal. Kita harus naik terus nih sampai ketemu puncak bukitnya.
saya mencoba untuk lihat GPS dan kontur yang ada di handphone saya, cari titik temunya. Teman-teman yang Sungai Bum tiba lebih dulu, kurang lebih jam 4 sore, dari berangkatnya itu jam 9 pagi ya. Tim yang ikut puncak Jelipet itu, kami tiba di sekitar 1 jam setelahnya. Dan untungnya kami dengar suara, ada aktivitas, makanya kami dekatin. Ternyata memang udah ketemu teman kami. Akhirnya ngumpul lagi. Dan saya cuma memikirkan anggota jangan sampai sakit, itu aja. Dan untungnya selama perjalanan tadi mengesankan buat kawan-kawan semua dan tidak mau ngulangi. Kasih aja. Ya, kita harus buat. Oke, untuk kata-kata hari ini. Action dah. Jadi ini bukan sapa, Om. Ini orang dulu ini orang buat aliran air ini dari sana. Oh, ini sawah tuh. Sawah. Berarti di bendung itu, Om. Ya, karena di bendung. Ya, pakai batu besar gitu. Oh, aliran ini balik di lubang potong bendung ini. Jadi untuk sawah. Ya, untuk aliran air minum juga. Jadi begitu guys. Jadi lubang ini dulu tuh agak lebar ya. Untuk di aliran air masuk ke sawah masyarakat di kampung lama yang ada di sana. Terima kasih. Cut. Nah, ini teman-teman sedang menuju bekas kampung lama, ada alur-alur sungai yang alirannya untuk sawah. Ternyata teman-teman sampai sejauh situ. Wah, ini proses apa, Mas? Proses pembuatan herbarium packing ya, Packing. Spesimen ini yang masih hijau kita masukkan satu-satu ke dalam patan koran, diikat, siram alkohol. Kuat berapa lama itu, Mas? Asal plastik tertutup rapat, tidak mengalami kebocoran, dia akan kuat sampai lama. Tapi kalau plastiknya mengalami bocor, bolong, alkohol menguap dan kering, dia akan terjadi jamuran. Biasanya terserang kuning dan rusak. Apakah harus menggunakan kertas koran? Bebas. Ini cakar jari pertama, ini cakar jari kedua. Ada cakar. Oke, 4 Berapa itu? 47. 47. Berarti ini kecil. Nah, berarti keempat. Tidak ada kan? Tidak ada ekor. Tidak ada ekor. Tidak ada ekor. Umur 11, tengkorak kokoh dengan moncong pendek. Nah, ini moncongnya pendek ini. Ini termasuk moncong pendek. Nah, ini ada bawah gigi antara dua taring ini. Ada berapa? 1 pasang. Oh ya, sepasang kan. Berarti 2. 2. Ada bintik ini di kelopak mata. Lain itu. Bintik putih. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Coba lihat di sayap ya. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada ke nomor 14. Bisa panjang kan namanya. Rambut kepala berwarna pucat. Ini 47 masuk ke sini. Tapi rambut kepalanya tidak pucat. Ditutupi rambut yang lebat. Membran interfemoral ekor ditutupi rambut yang lebat. Ekornya Ini rambut ini. Nah, ini. Membrannya itu yang ini, kecil nih. Ini nih. Oh. Antara kaki sama itu ada membran ini. Iya. Itu. Karena kalau di bawahnya kan nggak masuk. Nggak masuk. Iya, Ini terlalu besar. Ini masuk, tapi tidak ini nggak masuk. Iya. Pucat. Berarti yang Apa itu? Aetalops. Aequalis. Alecto.
seperti itu mengidentifikasi kelelawar. Theropopidae. Ini daerah Lentasava. Kurang lebih jalan kaki kalau dari camp Lentasava tadi 40 menit. Ini bening nih airnya di ketinggian 800-an. Kalau dari jenis batuan, situ tadi kaitannya dengan gunung api, bisa saja batuan yang ada di situ adalah batuan gunung api juga yang membuat air yang di danau ini menjadi bening. Di sini juga kami menemukan adanya jejak rusa dan kepala rusa yang mati secara alami. Di kesempatan lain pada saat perjalanannya, kami menemukan ular viper Trimesaurus sumatranus. Nah ini teman-teman, ini perjalanan menuju bekas kampungnya di Longsaan yang target awalnya menuju Sungai Saan. Ini tim terbagi dua, jadi bikin fly camp, ada 4 orang. Gimana Mi? Hari ini? Mantap sekali. Nah, uniknya pada saat perjalanan, saya juga baru menemukan bahwasanya ada jenis tumbuhan tempatan atau tumbuhan lokal yang memang persebarannya hanya lokal itu saja. Dan ada satu jenis anggrek tanah, dan itu banyak ditemukan di situ. Anggrek tanah berbentuk pocong. Saya istilahkan karena bentuknya setelah saya lihat-lihat kayak pocong, saya anggap anggrek tanah pocong gitu aja. Makan dulu ya, lapar, belum sarapan kan. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita harus makan baiknya. Kalau enggak, tenaga kurang, data kurang maksimal. Jadi karena kita ini datanya harus betul itu, jadi terus setiap kali lapar mengisi tenaga. Terima kasih, saksikan terus kegiatan kita ya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rahmi Auliadina Nasution di tengah-tengah perjalanan kita ya di eksplorasi lokasi terdekat Kars kita ini. Kita menemukan tumbuhan yang cukup menarik teman-teman, dikenal dengan nama medang perawas. Untuk nama latinnya sendiri dia Litzea elliptica. Jadi teman-teman, yang menarik adalah ketika kita mengambil daunnya lalu kita meremasnya seperti ini teman-teman. Nah, aromanya itu cukup wangi, sangat wangi teman-teman. Teman-teman lupa pakai parfum. Harum sekali. Pohonnya Litzea atau medang perawas tadi yang sudah besar. Jadi untuk nama lokalnya sendiri di Kaltara ini, atau lebih tepatnya di Desa Longjelet, ini dikenal dengan nama Hazu Bau. Masyarakat lokal memilih menggunakan kayu ini sebagai bahan perahu, artinya kayu ini cukup kuat atau tahan terhadap air ya teman-teman. Oke, lebih harum lagi di bagian batangnya. Sebetulnya dalam skala riset ini sudah diteliti untuk menjadi bahan aromatik atau menjadi parfum. Cuman untuk dalam skala produksi kita belum ada yang mencoba memproduksi jenis ini untuk menjadi bahan baku parfum. Menarik sekali ya teman-teman, betapa alam ini sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Bagaimana kita sebagai manusia
menjaga apa yang sudah alam berikan. Sampai bertemu di perjalanan saya selanjutnya. Bye-bye. Inilah situasinya ketika di lapangan, jadi semuanya harus dibawa enjoy saja. Ketika semuanya enjoy, insya Allah kegiatan ini lancar. Dan alhamdulillah sampai akhir teman-teman selalu enjoy. Dan dinanti untuk eksplorasi berikutnya. Apanya itu mas? Liver. Untuk DNA itu harus diambil semua atau sebagian? Sebagian aja. Secukupnya. Isolasi jaringan. Sudah bisa disimpan. Hari keempat pulang, udah mau pulang ini, hari keempat ini, kita udah geser lagi. Bergeser ke Pondok Jelipet, kita pulangnya. Kita ngecamp dulu Pondok Jelipet 1 malam, ambil data-data tambahan. Kemudian besoknya kita lanjut lagi dari Jelipet, udah menuju ke Longjelet. Sangat menantang untuk eksploratif kali ini ya. Kayaknya pertama kali dilakukan di KN Mentarang ya, eksplorasi, dan ini menggabungkan orang-orang dari 3 seksi wilayah, kemudian melibatkan tim-tim eksternal, semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan riang gembira. Ini yang saya sangat senang ini, tim yang saya lihat itu kompak semuanya, dan ya harapan besarnya tidak berhenti sampai di sini, ditunggu eksplorasi berikutnya dan hasil-hasil ikutan dari eksplorasi ini, baik itu publikasi maupun ada sampel-sampel yang lain. Mudah-mudahan tetap berlanjut dan tim selalu semangat untuk eksplorasi lagi. Kata-kata hari ini, Mi. Kata-kata hari ini. Ya. Tetaplah berjalan walaupun kamu 100 kilo. Tetap semangat. Kamu di ekspedisi selanjutnya di ekosistem pegunungan Krayan. Oke.